Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yo, yo, Shalom Princess and Princesses! How are you today? Awesome! Incredible! Yes! Awesome kids! Yes, I am! Yes, I am! Wah, adik-adik, hari ini Karipka senang banget! Kenapa? Karena bisa ketemu adik-adik semua hari ini. Wah, adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Apakah adik-adik semua sehat-sehat? Sehat! Wah, puji Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Nah, semuanya adik-adik semua boleh duduk yang rapi, sikap berdoa. Kita mau berdoa ya. Semua boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya adik-adik semua. Ikutin Karipka berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh beribadah pada hari ini. Kau yang boleh pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami mau berdoa juga doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Mari adik-adik semuanya ikutin Karipka berdoa ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik semua, kita sudah berdoa. Kita mau bernyanyi adik-adik. Siapa di sini yang siap untuk bernyanyi bersama-sama dengan Karipka? Ada yang sudah siap? Kalau semuanya siap, boleh semuanya duduk
yang rapi dulu. Ayo, duduk yang rapi. Karipka lihat masih ada yang lari ke sana sini. Bisa duduk rapi? Bisa, oke. Nah, adik semua, sebelum kita bernyanyi, Karipka mau tanya nih, adik-adik, apakah adik-adik semuanya sehat-sehat? Sehat! Wah, adik-adik, ya, biasanya Karipka sering ingetin sesuatu buat adik-adik semua. Apa ya adik-adik ya? Ada yang tahu? Betul, apa? Jangan lupa untuk rajin makan sayur, minum vitamin, dan jangan lupa untuk rajin cuci tangan. Wah, semuanya masih inget-inget. Terus adik-adik, terus selanjutnya apa? Kalau adik-adik mau berpergian keluar rumah, adik-adik harus apa adik-adik? Harus memakai masker. Betul sekali. Dan juga adik-adik harus menjaga jarak. Ya, adik-adik semua. Kenapa sih adik-adik kalian harus lakukan itu? Adik-adik kita nggak tahu ya adik-adik ya. Di luar sana sudah banyak sekali virus yang bertebaran. Nah, apa yang Karipka tadi katakan adalah cara kita menjaga diri kita dari virus-virus yang ada di luaran sana, adik-adik. Mengerti semuanya? Nah, kalau gitu dilakukan ya adik-adik semua ya. Bisa? Bisa! Oke, good job! Nah, sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya Karipka mau tanya sama adik-adik semua. Adik-adik tahu nggak sih tema kita pada hari ini apa? Apa? Oh, betul sekali. Apa? Seseorang yang tidak pernah gentar. Gentar itu apa ya Karipka ya? Gentar itu artinya adik-adik takut. Jadi, apa tema kita hari ini berkata bahwa seseorang yang tidak pernah takut adik-adik. Oke, jadi kita harus kuat, tidak boleh takut di dalam Tuhan adik-adik. Kita harus letakkan semua pengharapan kita, kesedihan kita kepada Tuhan. Caranya gimana sih? Caranya kita harus rajin berdoa. Baca firman Tuhan supaya kita kuat. Oke adik-adik semua, bisa semuanya? Adik, sekarang kita mau nyanyi adik-adik ya. Lagunya adalah Burung Pipit yang Kecil. Semua tahu lagunya? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik ya. Let's go some kids. Teteret teret. Hus. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Katakan burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kasihi Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Semuanya boleh duduk yang rapi, sikap yang manis. Karipka mau undang adik-adik semua untuk menyembah Tuhan. Yuk adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Mari adik-adik,
kita nyanyi lagu ini dari hati kita. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Yo yo yo, Awesome Kids. Wah, adik-adik, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Karibka minta semuanya untuk duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi, buka kupingnya lebar-lebar. Dan adik-adik semua harus menunjukkan sikap yang baik. Dan juga rapi. Bisa adik-adik semua? Bisa Karibka, good job. Nah, adik-adik semua selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye. Shalom, Awesome Kids. Shalom, Princess and Princesses. Apa kabar adik-adik semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes. Awesome Kids. Yes, I am. Yes. Wah, semangat anak Tuhan, luar biasa.
Kakak seneng banget, kakak bahagia banget. Adik-adik luar biasa tadi sudah menyanyi, sudah melompat memuji Tuhan. Pokoknya keren. Tuhan Yesus pasti bangga deh sama adik-adik. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau bercerita nih. Apakah adik-adik mau mendengar cerita kakak hari ini? Siapa yang siap untuk mendengarkan cerita yang ada di Alkitab hari ini? Coba lambaikan tangannya begini. Wah, semuanya sepertinya siap ya. Nah, kalau begitu adik-adik duduk yang manis. Ayo duduk yang manis. Ya, siapkan hatinya. Yuk semuanya coba kakak lihat dulu deh, kakak cek dulu deh. Wah, belum semuanya duduk tuh. Yang pakai baju merah belum duduk yang manis. Yang pakai baju hitam juga tuh belum duduk yang manis. Oke. Nah, kayaknya semuanya sudah duduk yang manis ya. Nah, yuk sebelum adik-adik mendengarkan cerita kakak, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Bagaimana sikap doa yang baik? Oke, tenangkan hati, pejamkan mata, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Ikutin doa kakak ya. Bapa kami yang di sorga, berkati kami untuk mendengarkan cerita yang ada dalam Alkitab hari ini. Berkati Kak Linda, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak sebelum bercerita akan membacakan Alkitab dulu buat adik-adik ya. Oke, kakak bacakan dulu nih Alkitabnya dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Amin. Nah, itu tadi pembacaan Alkitab kita hari ini adik-adik. Nah, sekarang kakak mau cerita ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Ahab. Dia memerintah atas bangsa Israel. Raja Ahab mempunyai istri yang bernama Isabel. Nah, adik-adik, istri Raja Ahab ini sangatlah jahat sekali. Dia mengajak Raja Ahab untuk menyembah Baal, yaitu menyembah dewa-dewa, bukan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, karena perbuatan Ahab dan istrinya itu, maka seluruh bangsa Israel jadi sesat adik-adik. Jadi mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka juga percaya kepada berhala, kepada Baal, kepada dewa-dewa. Nah,
Hal itu menyebabkan bangsa Israel menjadi kesulitan adik-adik. Nah, namanya seorang raja kan tidak ada yang berani adik-adik sama seorang raja. Adik-adik tahu kan, seorang raja itu adalah seorang pemimpin. Tidak ada rakyat yang berani kalau raja sudah bertitah atau sudah mengeluarkan perintah. Tapi adik-adik, ada satu orang yang berani adik-adik. Namanya Nabi Elia. Siapa adik-adik? Nabi siapa? Elia. Sekali lagi sama-sama sebut. Elia. Pinter adik-adik. Jadi Nabi Elia ya. Jadi judul firman Tuhan kita hari ini adalah Elia, seorang yang tidak gentar. Apa ya tidak gentar? Tidak gentar itu artinya adik-adik tidak takut. Nah, itu judul cerita kita hari ini ya adik-adik ya. Nah, lanjut nih ceritanya adik-adik. Coba masih siap-siap duduk yang manis dulu dong, jangan jalan-jalan. Oke, nah kemudian adik-adik, Elia berkata kepada Raja Ahab. Dia berani nih adik-adik menghadapi Raja Ahab. Dia bilang kepada Raja Ahab, "Engkaulah dan perbuatanmu lah yang menyebabkan bangsa Israel menjadi sengsara seperti ini. Bukan aku yang menyebabkannya, tetapi engkau dan perbuatanmu itu. Karena engkau telah menyembah Baal, engkau telah menyembah dewa-dewa lain," katanya Elia kepada Raja Ahab adik-adik. Lalu Elia bilang kepada Raja Ahab, "Gini deh Raja, tolong bilang sama seluruh rakyat Israel untuk berkumpul di Gunung Karmel. Dan juga nabi-nabi Baal itu. Dan juga nabi-nabi Asyera itu. Yang jumlahnya 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera." Wah, banyak ya adik-adik ya. 400 itu banyak gak ya? Coba di sini siapa yang tahu tuh 400 kira-kira sebanyak apa adik-adik? Wah, banyak banget adik-adik. 400 itu ya, ini aja 10. 10. Waduh, berkali lipat pokoknya adik-adik. Banyak sekali. Nah, lalu adik-adik, akhirnya Raja Ahab menyuruh orang-orang untuk berkumpul ke Gunung Karmel. Semua bangsa rakyat Israel dan juga nabi-nabi Baal itu disuruh berkumpul ke Gunung Karmel. Gunung apa adik-adik? Gunung Karmel. Iya. Nah, lalu adik-adik coba lihat nih di gambarnya ya. Di gambarnya Elia bilang kepada seluruh rakyat Israel, "Berapa lama lagi sih kalian ini berlaku seperti ini? Kalian percaya kepada Tuhan, tapi kalian juga menyembah Baal." Gitu kata Elia adik-adik. Nah, akhirnya Elia bilang gini, "Kamu tuh harus pilih. Kalau kamu mau menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan. Kalau kamu mau sembah Baal, sembahlah Baal kalau dia itu memang Tuhan." Tapi seluruh rakyat Israel diam, tidak ada yang menjawab Elia adik-adik. Mungkin rakyat Israel bingung ya adik-adik ya. Soalnya kan Raja Ahab menyuruh orang-orang Israel untuk menyembah Baal, sementara orang-orang Israel adalah orang-orang umat Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Jadi mereka diem tuh adik-adik, bingung kali adik-adik ya. Nah, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Lalu Elia akhirnya menantang, ya kan? Nabi-nabi. Jadi Elia bilang nih sama nabi-nabi, "Gini deh, nabi-nabi Baal, yuk kita buktikan siapa Tuhan yang sebenarnya. Baal itu yang kamu sembah atau Tuhan yang aku sembah?" Begitu kata Elia adik-adik. Nah, akhirnya Elia ngomong seperti ini adik-adik. Gimana caranya nih untuk membuktikan? Akhirnya Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu bilang begini. Coba dia berkata kepada orang Israel, "Coba berikan kepada kami 2 lembu jantan," katanya gitu ya. "Nanti kamu seekor, aku seekor." Jadi nabi-nabi Baal itu disuruh mempersembahkan korban ya adik-adik, yaitu berupa lembu jantan. Adik-adik tahu kan lembu jantan?
Iya, jadi binatang lembu adik-adik ya. Kemudian binatang itu diletakkan, dipotong-potong, diletakkan di atas kayu api adik-adik. Nah, tapi tidak boleh ditaruh api. Begitu juga dengan Elia, nanti juga seperti itu. Dia akan memotong-motong lembu jantannya, menaruh di atas kayu api atau mesbah adik-adik, tetapi tidak boleh menaruh api. Nah, kemudian setelah itu akhirnya rakyat setuju, karena siapa yang persembahannya nanti dijawab oleh api, berarti itulah Tuhan yang kita sembah. Akhirnya rakyat setuju. Nah, jadi mau membuktikan nih, apakah Baal yang mereka sembah atau Tuhan Allah Israel yang adalah Tuhan, gitu ya adik-adik. Akhirnya mereka pun, para nabi-nabi Baal itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Coba adik-adik lihat di gambar ini ya. Mereka mempersembahkan korban, sudah disusun, sudah ditaruh lembunya, tetapi tidak boleh ditaruh api. Kemudian mereka berdoa, memanggil nama Baal mereka supaya menyambar korban mereka dengan api. Tapi adik-adik, dari pagi sampai tengah hari gak ada api yang menyambar. Sampai mereka capek adik-adik teriak-teriak memanggil-manggil nama Baal mereka. Nah, kemudian apa yang terjadi? Wah, Nabi Elia melihat. Akhirnya Nabi Elia mengejek mereka adik-adik. Kata Nabi Elia gini, ayo panggil yang lebih kencang. Jangan-jangan Baalnya lagi tidur, jadi dia tidak mendengar. Gitu adik-adik Elia. Lalu kemudian nabi-nabi Baal itu, wah, dia panggil lebih keras lagi adik-adik, sampai menyakiti dirinya sendiri supaya korban bakarannya itu disambar oleh api adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Sampai sore nggak juga terjadi apa-apa adik-adik. Lembu mereka itu nggak ada api yang menyambar. Nah, akhirnya adik-adik Elia gantian nih Elia ya, membangun altar, menyusun kayu-kayu api, dan juga menyusun menaruh lembu jantan itu yang sudah dipotong-potong di atasnya. Dan malahan adik-adik Elia menyuruh orang untuk menyiram air adik-adik ke atas lembu-lembu itu. Jadi disiramin air sampai penuh itu ya, kayu-kayunya sampai basah. Wah, kan kalau basah susah ya adik-adik ya. Kalau misalnya kena api susah, dia tidak terbakar. Tapi Elia menyuruh orang untuk tetap menyiram adik-adik sampai basah semuanya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Adik-adik bisa tebak nggak nih sampai di sini apa yang terjadi? Apakah persembahannya Elia itu dijawab sama Tuhan atau tidak? Nah, sekarang adik-adik duduk dulu semua yang rapi. Kakak akan lanjutkan ceritanya. Oke, nah jadi adik-adik, akhirnya Elia berkata kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan Allah Israel yang luar biasa, dengarlah doa aku Tuhan, dengarlah doa aku Tuhan, biar mereka semua tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang layak untuk disembah. Apa yang terjadi adik-adik? Turunlah api Tuhan, membakar persembahannya Elia, membakar lembu jantan yang sudah dipotong-potong, ditaruh di atas kayu api itu adik-adik. Wah, seluruh rakyat pun akhirnya sujud menyembah dan berkata, Tuhan, dialah Allah yang kita sembah. Dan adik-adik, akhirnya orang Israel kembali menyembah kepada Tuhan saja, satu-satunya Tuhan yang mereka sembah. Kemudian adik-adik, apa yang terjadi nih adik-adik sama 450 nabi yang Baal itu adik-adik, nabi Baal itu adik-adik? Apa yang terjadi ya adik-adik ya? Ternyata adik-adik, nabi-nabi Baal itu tangkap mereka, kata Elia gitu. Wah, nabi-nabi itu ditangkap adik-adik oleh seluruh rakyat, karena ternyata Baal yang mereka sembah selama ini itu bukan Tuhan, tidak berkuasa adik-adik, tidak mendengar dan tidak menjawab doa. Akhirnya nabi-nabi itu dibinasakan adik-adik oleh Elia ya adik-adik. Jadi bangsa Israel
bertobat dan kembali menyembah hanya Tuhan saja. Tepuk tangan dulu buat Nabi Elia yang berani dan tidak gentar. Wah, adik-adik, siapa di sini yang mau seperti Nabi Elia? Ayo. Iya, kita semua pasti mau seperti Nabi Elia yang tidak gentar, hanya menyembah kepada Tuhan saja. Oke adik-adik, jadi ingat ya, hanya Tuhan saja yang kita sembah, tidak ada yang lain. Coba ikutin Kalinda yuk, ikutin yuk. Hanya Tuhan saja yang aku sembah, tidak ada yang lain. Sekali lagi, hanya Tuhan saja yang aku sembah, tidak ada yang lain. Bagus. Nah, sekarang sebelum kita berpisah, sedih ya berpisah sama adik-adik. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita ketemu lagi. Tapi sebelumnya kakak mau membacakan ayat firman Tuhan untuk menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Nah, adik-adik, kita buka ya di Mazmur 91 ayat 15. Kakak akan bacakan buat adik-adik semuanya, oke? Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Luar biasa adik-adik ya ayat firman Tuhan. Hafalan kita hari ini bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, pasti akan menjawab doa kita, menjawab doa adik-adik. Karena itu adik-adik harus jadi anak Tuhan yang setia beribadah seperti hari Minggu ini. Luar biasa adik-adik. Tepuk tangan buat adik-adik yang sudah duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan. Tepuk tangan juga buat papa dan mama. Oke, sekarang kita berdoa. Yuk, kita siapkan hati kita. Kita lipat tangan kita kembali. Sikap doa yang baik kepada Tuhan. Dan juga kita pejamkan mata kita. Ikuti doa Kalinda. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau menjadi anak Tuhan yang tidak gentar, seperti Nabi Elia. Dan kami hanya menyembah Tuhan saja, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa. Berkati orang tua kami, berkati kakak-kakak trainer, berkati kami Tuhan, berkati bangsa Indonesia, berkati presiden kami, berkati Bapak Gembala kami, berkati semua orang. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Amin. Oh iya, ada pengumuman buat adik-adik dan juga papa dan mama. Apabila adik-adik ada permohonan doa, adik-adik bisa WhatsApp ke 0859 5479 5011 atau bisa juga email ke awk.glowfc@gmail.com. Dan jangan lupa subscribe YouTube Glow Awesome Kids dan IG glow.awesomekids. Terima kasih. Sampai jumpa lagi adik-adik Awesome Kids yang luar biasa, princess and princesses. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Kalinda. Sampai jumpa.